Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nalar, kembali lagi di channel YouTube LPM Penalaran UNM bersama saya dengan Kak Vivianti. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas terkait tips dan trik bagaimana menemukan ide penelitian di bidang statistika. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita tanya-tanya terkait apa itu tips dan trik menemukan ide penelitian di bidang statistika. Sebelumnya, halo Kak Vivi. Halo Putri. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik dan baik. Iya, jadi Kak Vivi ini merupakan salah satu alumni di LPM Penalaran UNM yang bekerja di salah satu perusahaan UMKM yang ada di Makassar, betul Kak? Iya, selain bekerja tentu beliau adalah orang yang sangat produktif. Bukan hanya memiliki YouTube, salah satu YouTube-nya itu ada apa Kak? Vivianti MM. Oh iya, Vivianti MM. Jadi di sana menyediakan konten yang di bidang penelitian, statistika ataupun di bidang pendidikan Kak ya? Sedikit tapi banyak statistika. Iya, selain itu beliau juga merupakan pengelola di Andan ID. Iya, banyak ya Kak kegiatannya, sangat produktif. Ya. Iya, langsung saja Kak, ini kan kita akan membahas bagaimana tips dan trik menemukan ide penelitian di bidang statistika. Kira-kira bagaimana sih Kak gambaran umum terkait penelitian bidang statistika itu? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ini sebenarnya panggilan dadakan juga dari tim humasnya LPM Penalaran. Katanya mau bagi-bagi atau sharing tentang bagaimana penelitian di statistika. Dan sebenarnya itu saya kadang pusing bagaimana memasukkan penelitian statistika di LPM Penalaran. Karena notabene-nya penelitian kuantitatif misalnya yang banyak menggunakan ilmu statistik di dalam penyelesaian atau menjawab hipotesisnya itu hanya menjadi pengguna. Nah, kalau di jurusan statistika itu kadang-kadang kita diminta untuk mengkaji metodenya. Misalnya kalau di jurusan saya itu bisa saja beda-beda, tapi jarang sekali ada yang analisis regresi sederhana, jarang sekali ada regresi berganda, jarang sekali ada yang analisis perbandingan. Di jurusan kami itu mungkin kayak analisis yang aneh. Misalnya saya kemarin itu yang kayak analisis fuzzy time series. Misalnya kan kebagi-bagi itu yang jadi ada berdasarkan waktu, jadi dia analisis time series. Ada analisis yang melihat lokasi, misalnya apa ya istilahnya itu, analisis lokasi yang kayak bisa dipetakan, bisa dilihat hasil penelitiannya itu nanti misalnya kayak gempa hotspotnya di sini, bisa juga kayak misalnya datanya kesehatan, jadi dia analisis kesehatan. Kemudian bisa juga misalnya analisis kayak semacam data-data khusus yang memang dikaji seperti itu. Tapi kalau di jurusan statistika pembangunan itu sendiri bisa juga ke sebagai terapan, ada juga sebagai teori, ada juga yang komputasi. Jadi komputasi itu biasa mereka buat program untuk analisis misalnya metode tertentu dalam penelitian. Ya, cara menjelaskan cukup rumit Kak ya? Ya, kira-kira Kak, seberapa penting sih sebenarnya penelitian di bidang statistika ini? Seberapa penting? Ya, tadi saya membaca sebuah buku tadi pagi, buku With My Cheese, yang memindahkan cheese saya. Di situ dalam bukunya menjelaskan tentang perubahan. Menjelaskan tentang perubahan itu dan satu kata yang membuat saya oh iya. Nah, ada tulisan yang mengatakan begini, jika kamu tidak berubah, kamu punah. Nah, sama halnya dengan jurusan statistika. Kalau jurusan statistika mau tetap ada, berarti dia harus melakukan perubahan. Nah, bagaimana melakukan perubahan? Ya tentunya dengan melakukan pengkajian ilmiah. Pengkajian ilmiah ya penelitian. Jadi seperti itu, perubahan dan penelitian tidak bisa dipisahkan, karena mengatakan saya mau berubah saja tanpa pernah ada analisis, tanpa pernah ada usaha untuk mengetahui, ya kayak tidak ada perencanaan yang jelas seperti itu. Jadi memang penelitian ini sangat penting Kak ya? Bukan untuk statistika saja, tapi semua. Entah itu penelitian yang kayak yang rumit ya, yang kayak harus proposal hasil, ataupun penelitian yang sederhana, just mencari masyarakat sekarang sukanya pakai baju warna apa sih, yang
gelap misalnya, atau sukanya sekarang orang Makassar sekarang misalnya suka jajanan yang bagaimana sih, misalnya yang kayak asin, yang manis kan. Nah kan itu mungkin penelitian yang sederhana hanya mengambil beberapa pertanyaan dalam kamu setiap saat beli jajanan bagaimana, tapi nanti hasilnya bisa menyimpulkan satu pertanyaan, menjawab satu pertanyaan yang secara sederhananya mungkin kalau orang yang bukan di bagian makanan itu tidak penting, tapi apabila kita misalnya bisnis di bagian makanan ya itu penting. Iya, itu kan tadi Kak terkait pentingnya. Nah, langsung ke poin utama dari tema kita, tips dan trik menemukan ide penelitian di bidang statistika. Ya, barangkali Kakak langsung deh memberikan kita informasi bahwa hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menemukan ide itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau sebenarnya saya mau framing dulu ya. Saya bukan orang pintar statistika UNM, saya hanya orang yang mungkin merasa bersyukur karena pernah ditempatkan di jurusan yang menurut saya jurusan yang tidak pernah saya sesali karena sangat dibutuhkan sekarang. Banyak teman-teman yang mungkin bisa menjelaskan lebih dalam, bisa menjelaskan lebih baik bagaimana tips dan trik menemukan ide penelitian. Jadi di sini saya hanya membagikan tips menemukan ide itu berdasarkan apa yang saya rasakan pada saat saya menyusun skripsi, karena sampai saat ini saya belum lanjut studi. Doakan teman-teman. Amin. Oke, jadi kan kalau di statistika UNM itu mungkin di channel YouTube saya juga pernah bilang yang pertama itu kamu harus tahu kamu sukanya yang seperti apa. Misalnya kemarin saya memang sampaikan dari awal saya sukanya terapan. Saya usahakan untuk analisis yang memang saya mudah pahami, tidak terlalu banyak rentetan penurunan rumus dan sebagainya. Saya juga pada saat itu masih tidak terlalu tergiur dengan komputasi, jadi saya fokus ke statistika terapan. Kemudian di situ saya kembali lagi ke diri saya, apa yang saya suka, data-data apa yang saya suka. Ternyata saya menyukai data-data ramalan untuk waktu selanjutnya. Kan kalau di statistika itu ada yang melihat pengaruh A dan B, ada melihat ramalan untuk waktu selanjutnya, ada untuk melihat ramalan berdasarkan lokasi. Nah, saya itu lebih condong ke yang ke time series, data meramalkan untuk waktu selanjutnya seperti itu. Dan pada saat itu saya juga program statistika bisnis. Nah, saya bulatkan hati, saya menyukai time series, saya menyukai bisnis, saya menyukai terapan. Nah, itulah alasannya kenapa saya pilih metodenya saya. Nah, setelah ada metodenya, apa yang teman-teman perlu pertimbangkan? Itu tadi yang pertama, intinya teman-teman menentukan metode berdasarkan analisis dirinya teman-teman, apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman bisa pelajari. Nah, kalau yang kedua, kan kalau di jurusan statistika itu kita tidak hanya langsung menggunakan misalnya ada data, oh analisis ini cocok karena saudara yang melakukan penelitian ini. Tidak, tapi kita misalnya harus menggunakan aplikasi tertentu. Misalnya pada saat itu saya diberikan dianjurkan, tidak dipaksakan, tapi diminta untuk diusahakan menggunakan aplikasi RStudio. Makanya saya mau memastikan, nah ini yang salah dulu di saya tidak memastikan sebelumnya bagaimana sintaksnya. Kan biasanya kalau bukan SPSS atau Minitab itu kita pakai sintaks khusus. Itu di RStudio itu harus seperti itu. Nah, saya tidak mempersiapkan itu. Jadi sekarang saya mau menyarankan untuk teman-teman yang memilih metode, usahakan sintaks atau metode tersebut sudah ada yang bisa teman-teman tanya, ada tempat belajarnya teman-teman, seperti itu. Karena kemarin waktu saya skripsi itu terkendala beberapa
karena ini yang mudah sih, ini bagi saya yang mudah di jurusan statistika karena dominannya kita itu menggunakan data sekunder yang mungkin menjadi momoknya untuk peneliti-peneliti di non statistik, misalnya pendidikan, sosial, yang memang mereka harus turun langsung ambil validasi instrumen, ambil data sendiri. Nah, kalau kami di statistika, alhamdulillah dominannya ya, ada juga yang harus turun. Dominannya itu kami menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder ini juga perlu dipastikan. Kalau saya dulu juga salah, tapi itu ku ketahui sebelum proposal. Jadi alhamdulillah tidak terlalu memusingkan, karena ada pepatah itu disuruh ganti hal terberat di dunia ini apa? Disuruh mengganti data. Jadi, tapi alhamdulillah kemarin ditolak sebelum saya proposal, karena alhamdulillah saya mendapat pembimbing yang sangat terbuka. Jadi kayak sedikit-sedikit saya curhat bilang, Pak, ini rencana datanya saya, tapi langsung dicari di internet ternyata sudah ada, hanya ditolak. Kemudian barulah saya mencari sebelumnya. Jadi sebelum proposal saya sudah pastikan ini datanya saya, karena saya sudah berdiskusi sama pembimbing pada saat itu. Gitu. 3 saja sih, 3 tipsnya untuk menemukan ide. Intinya pastikan kamu sukanya apa, metode apa. Kemudian yang kedua sintaksnya. Jadi kita bisa belajar di mana, kita bisa dapat di mana. Kemudian yang ketiga datanya. Karena kita pakai sekunder, usahakan tidak pernah diteliti atau mungkin kecocokan. Karena kalau di statistika itu tidak semua jenis data mau analisis ini deh, karena beberapa mungkin prasyaratnya atau bentuk datanya yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Ya, seperti itu saja. Iya, itu ya Kak, terkait tips triknya yang 3 tadi. Nah, kira-kira kalau di penelitian bidang statistika itu memang mempunyai metode tersendiri Kak? Itu tuh kalau di statistika kayak ketemu sama orang yang statistik, ini pasti bagus kau karena anak statistika pasti mau semuanya regresi, korelasi ini. Tapi kita di dalam tidak dianjurkan begitu. Usahakan menggunakan metode tersendiri dan usahakan metode yang tidak dipelajari di dalam kelas. Seperti itu. Itu skripsinya saya yang analisis fase time series itu gabungan dari time series biasa, dan logika fase. Dan pemilihan metodenya itu yang harus dijelaskan kenapa menggunakan metode ini. Nah, banyak pertimbangannya, mungkin saja berdasarkan datanya kita seperti itu. Ini kayak kalau mungkin secara sederhananya di masyarakat atau regresi, ada regresi berganda sederhana cukup. Kalau di dalam itu bisa terjadi banyak sekali penelitian tentang regresi, ada regresi dummy, logistik, binomial, dan lain-lainnya. Regresi non-linear banyak sekali. Kalau misalnya kayak time series banyak sekali. Saya kemarin skripsi 4 orang itu time series, tapi semuanya beda. Saya fase time series ada exponential smoothing 2, smoothing 3, kayak begitu. Jadi kayak banyak sekali metodenya. Nah, itu metode-metode hadir berdasarkan pertimbangan berdasarkan datanya kah, atau apa yang mau didapat dari analisis tersebut, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh sembarang kayak terkait metode yang digunakan. Iya, banyak sekali metode. Ya betul sekali. Tapi kalau misalnya kayak penyusunannya hampir sama, tapi kami lebih mungkin ada bagian yang kayak memang dijelaskan key analisisnya. Kalau mungkin kita di statistik di penelaran ya regresi dijelaskan di bab 3 saja. Tapi kalau kami misalnya saya pakai analisis fase time series, peramalan jumlah pengunjung BNP Rotterdam menggunakan metode fase time series. Jadi di bagian bab 2 saya itu saya juga menjelaskan tentang fase time series itu. Oke, barangkali pertanyaan terakhir Kak, sepanjang pengalaman Kakak di dunia penelitian, kira-kira apa yang menjadi kesan-pesannya bergelut di bidang statistika? Terus pesan apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa khususnya di bidang statistika ini dalam menentukan ide-ide penelitian mereka? Oke, yang pertama bergabungnya saya di LPM Penelaran adalah kesempatan terbaik karena ternyata sangat dekat dengan ilmunya saya. Pada saat tes tulis waktu saya masuk
pelajaran semester 1 ini yang memang dari awal kayak saya merasa ada irisan antara jurusan saya dengan LPM Penalaran. Kemudian masuk di LPM Penalaran melakukan penelitian, saya semakin merasa bahwa ada irisan. Kalau di kampus saya mempelajari teorinya, di LPM Penalaran saya mempelajari prakteknya. Tadi apa tips untuk mahasiswa statistika yang saya yakin yang nonton ini sedikit orang statistika, karena di Indonesia sendiri masih sedikit mahasiswa statistika. Kalau di Makassar itu baru 2 dari UNHAS dan UNM. Kalau UNM baru angkatan keberapa ini ya? Baru tahun ini yang 3 kelas, sebelumnya itu 2 dan 1, jadi masih sedikit. Mulai dari 2013. Kalau di UNHAS itu kayaknya juga baru bisa antara matematika dan statistika. Yang banyak itu mungkin di Jawa. Kalau di Indonesia Timur masih sedikit, masih provinsi itu kayaknya 1. Dan bahkan ada provinsi yang tidak ada statistikanya. Jadi mungkin segmentasinya sempit. Tidak, intinya saya mau bilang seperti ini. Jika teman-teman yang nonton ini adalah jurusan statistika dan sedang pusing untuk menentukan ide penelitiannya, tidak perlu pusing. Intinya tanya dirinya teman-teman apa yang teman-teman suka, konsultasikan kepada pembimbingnya, kemudian mulailah hari ini, karena hidup adalah hari ini. Jika teman-teman tidak mulai hari ini, belum tentu teman-teman bisa besok, karena bisa saja ajal yang maju duluan. Iya, betul sekali. Wow, materi kita keren sekali. Ya Allah. Barangkali bisa saya tambahkan pertanyaan Kak tadi sepertinya luput. Kira-kira kalau dari misalnya saya dari bidang teknologi, terus mau meneliti bidang statistika menggabungkan antara teknologi dan statistika, itu bisa nggak Kak? Bisa. Kan di statistika ada komputasi ya, bisa jadi teknologi yang kamu ciptakan itu teknologi masuknya yang software. Iya, Nah, ya kayak software khusus untuk metode-metode khusus atau analisis khusus bisa seperti itu. Keren sekali ya narasumber kita kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Vivi sudah membersamai kita di konten kali ini. Jangan lupa untuk juga tonton kontennya Kak Vivi karena sangat memberikan